Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lestari, NIM 204-104-01004. Di sini saya mendapatkan tugas ujian akhir semester mata kuliah Mushaf Al-Quran Nusantara dengan dosen Bapak Uun Yusufa MA. Nah, di sini saya mendapatkan tema tentang Mushaf Al-Quran dari masa ke masa pasca cetak. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video saya selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman. Materi yang pertama yaitu tentang sejarah percetakan Al-Quran. Selanjutnya yaitu sejarah percetakan Al-Quran. Dalam perjalanan sejarah percetakan Al-Quran dimulai dari pengumpulan tulisan milik sahabat pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai pembuatan mushaf pertama pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mulai dari penulisan dengan tangan sampai dengan masa percetakan. Baik muslim maupun non-muslim menyepakati bahwa Al-Quran pertama kali dicetak dengan jenis mesin cetak yang ditemukan oleh Johannes Gutenberg sekitar tahun 1440 Masehi di Mainz, Jerman. Penemunya yaitu oleh Paganino dan Alessandro Paganini. Mereka berdua adalah sosok anak dan ayah. Keduanya adalah ahli percetakan dan penerbitan. Kemudian, pada tahun 1980-an, kopian Al-Quran cetak edisi Venice ini ditemukan oleh Angela Nuovo. Kopian tersebut penuh dengan cacat dan hampir rusak. Dalam tulisan Angela Nuovo disebutkan bahwa pencetakan Al-Quran oleh Paganino dan Alessandro Paganini ini bukan diperuntukkan kepada para sarjana Eropa, akan tetapi dikirim ke Imperium Ottoman Istanbul, Turki. Sayangnya, Al-Quran yang dicetak itu memiliki banyak kesalahan yang mereduksi makna teks Al-Quran dan setting serta layoutnya terlalu jelek. Kemudian, di samping itu, orang-orang Ottoman meyakini bahwa Al-Quran hanya boleh disentuh oleh orang-orang yang suci sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Sedangkan Alessandro Paganini dan Paganino adalah orang kafir yang tidak suci. Jadi, ketika Alessandro Paganini pergi ke Istanbul untuk menjual produknya, yaitu Al-Quran cetakan, orang-orang Ottoman tidak menyambutnya dengan hangat. Materi yang kedua tentang terjemah Al-Quran awal dan Al-Quran cetakan Basel. Tokoh yang pertama kali menerjemahkan Al-Quran lengkap dengan bahasa Latin adalah Robert of Ketton. Beliau adalah seorang teolog Inggris, ahli perbintangan dan ahli Arab. Pada tahun 1142, Robert dan sarjana-sarjana lainnya bertemu dengan Peter the Venerable yang berkunjung ke Spanyol, dan Robert merancang pekerjaan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Latin. Penterjemahan tersebut kelar pada tahun 1143. Terjemahan ini adalah terjemahan Al-Quran pertama kali ke dalam sebuah bahasa Eropa dan masih tetap menjadi ukuran standar penerjemahan Al-Quran hingga pada abad ke-16. Tetapi, ada juga penilaian yang menyatakan bahwa terjemahan ini tidak akurat dan banyak kesalahpahaman ditemukan, dan mungkin hal ini diakibatkan karena adanya sikap bermusuhan terhadap Islam. Meskipun begitu, terjemahan ini menjadi pondasi pertama dan yang utama penerjemahan ke dalam bahasa Eropa lainnya. Materi yang ketiga yaitu tentang Al-Quran cetakan Hamburg. Selanjutnya yaitu tentang Al-Quran cetakan Hamburg. Pencetakan Al-Quran berikutnya dilakukan oleh Abraham Hinckelmann sekitar tahun 1652 sampai dengan 1692. Ia mengumpulkan manuskrip-manuskrip Al-Quran terkenal hingga memungkinkan dia untuk
menerbitkan teks Al-Quran. Materi yang keempat yaitu tentang Al-Quran cetakan St. Petersburg. Hampir 1 abad lamanya setelah cetakan Hamburg, muncullah cetakan Al-Quran yang spesial pada tahun 1787 di St. Petersburg. Dalam kondisi ini, Yang Mulia Ratu Rusia, Tsarina Catherine II, menyuruh agar Al-Quran dicetak dengan tujuan politis. Sebagai sikap toleransi keagamaan, Ratu Tsarina Catherine II ingin agar keturunan Muslim Turki mudah mengakses kitab suci tersebut. Materi yang kelima yaitu tentang Al-Quran cetakan Maula Ottoman atau Utsmani. Selanjutnya yaitu tentang Al-Quran cetakan Maula Ottoman. Kebijakan Ratu Catherine II menunjuk Mullah Utsman Ismail sebagai penanggung jawab percetakan merupakan benih awal pencetakan Al-Quran yang ditangani oleh umat Islam sendiri. Sebelumnya, Kekaisaran Ottoman melarang orang-orang Islam untuk mencetak Al-Quran hingga tahun 1726 ketika percetakan resmi didirikan. Dan pada tahun 1726 itu, Kekaisaran Ottoman baru mencetak Al-Quran pada pertengahan kedua abad ke-19 di Mesir dan Istanbul. Bersamaan dengan pencetakan Al-Quran di India. Pada masa ini juga mulai dicetak beberapa kitab tafsir seperti Al-Baidawi dan Al-Jalalain. Cetakan ini sudah mulai dibuat untuk mengaji dan tidak hanya dibuat manuskrip. Materi yang keenam yaitu tentang Al-Quran cetakan Leipzig. Pada tahun 1834, Al-Quran dicetak di Leipzig dan diterjemahkan oleh orientalis Jerman yang bernama Gustav Flagel dengan judul Qur'ani Text Arabicus. Cetakan ini memungkinkan bahwa Al-Quran yang ini lebih baik daripada edisi-edisi yang dicetak orang-orang Eropa sebelumnya. Edisi ini dilengkapi dengan concordance atau pedoman penggunaan Al-Quran yang dikenal dengan Flagel Edition. Terjemahan Flagel membentuk fondasi penelitian Al-Quran modern dan menjadi basis sejumlah terjemahan baru ke dalam bahasa-bahasa Eropa pada tahun-tahun berikutnya. Edisi ini kemudian dicetak lagi pada tahun 1841, 1855, 1867, 1870, 1881, dan 1893. Materi yang ke-7 yaitu tentang Al-Quran cetakan Mesir. Pencetakan Al-Quran di Mesir baru dimulai antara tahun 1923 sampai dengan 1925. Edisi ini dicetak dengan percetakan modern. Edisi Mesir ini menjadi mushaf standar di mana bacaan Al-Quran sudah diseragamkan. Sejak tahun-tahun berikutnya, Al-Quran dicetak dengan berbagai model, jenis khat, kaligrafi, hiasan, dan catatan editorial yang ada di akhir volume. Edisi Mesir adalah salah satu dari ratusan versi bacaan Al-Quran yang beredar sepanjang sejarah perkembangan kitab suci. Edisi itu sendiri merupakan satu versi dari 3 versi bacaan yang bertahan hingga zaman modern, yakni masing-masing versi Warsh dari Nafi yang banyak beredar di Madinah, versi Hafs dari Asim yang banyak beredar di Kufah, dan versi Al-Duri dari Abu Amr yang banyak beredar di Basrah. Edisi Mesir adalah edisi yang menggunakan versi Hafs dari Asim. Edisi Mesir ini juga dikenal dengan edisi Raja Fahd karena dialah yang memprakarsainya. Dan materi yang terakhir yaitu tentang Al-Quran cetakan Indonesia.
Pada tahun 1848, menurut penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Abdul Razak dan Muhammad Azhari, orang asli Palembang, Sumatera, membuat sebuah litografi Al-Quran yang kemudian dia cetak. Dia membeli peralatan percetakan di Singapura ketika mau kembali dari Makkah ke Sumatera. Namun ada yang mengatakan bahwa yang mencetak adalah Ibrahim bin Husain di toko percetakan milik Muhammad Azhari di Palembang. Dan menurut versi lain, yakni menurut Al-Humam, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ibnan Syarif, bahwa pencetakan Al-Quran di Indonesia dimulai pada sekitar tahun 1950 oleh penerbit Salim Nabahan dari Surabaya dan Afif dari Cirebon. Penerbit Salim Nabahan berdiri pada tahun 1904. Sebelum mencetak Al-Quran, penerbit Salim adalah pemasok buku-buku berbahasa Arab. Kemudian pada tahun 1957, Menara Kudus yang merupakan percetakan tertua di Jawa Tengah mencetak Al-Quran pojok atau Bahriyah yang dikhususkan untuk hufat, para penghafal Al-Quran. Kemudian pada tahun 1974 dicetak Juz Amma yang dikhususkan bagi pembelajar Al-Quran. Dan pada tahun-tahun berikutnya, pencetakan Al-Quran mulai berkembang pesat. Muncullah penerbit-penerbit Al-Quran seperti penerbit Bina Progresif yang berdiri pada tahun 1960, CV Mahkota di Surabaya, CV Madu Jaya Makbul, PT Bina Ilmu, UD Surya Cipta Aksara, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian perkembangan berikutnya adalah munculnya upaya-upaya untuk memelihara dan menjaga kesucian Al-Quran dari kesalahan cetak. Pada tahun 1951, Rektor IAIN yang kini menjadi UIN Syarif Hidayatullah, Muhammad Adnan, membentuk kelompok pentasih Al-Quran. Kelompok ini bertujuan memeriksa dan mentasih Al-Quran cetakan agar tidak ada kesalahan cetak. Kemudian pada tahun 1957, pemerintah melalui Departemen Agama atau yang kini bisa dimaksud dengan Kementerian Agama membentuk Lajnah Pentasih Al-Quran sebagai badan resmi yang bertujuan meneliti dan menjaga kemurnian dan mentasihi Al-Quran, baik yang berupa Al-Quran cetak, terjemahan, kaset maupun rekaman bacaan di dalam negeri yang diimpor dari luar negeri. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.